Aliansi Masyarakat Peduli Lampung Utara demo hutang RSUD Ria Kudu. Puluhan orang terjaring razia pembalap liar di Bandar Lampung. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa News di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Masalah hutang RSUD Ria Kudu di Kota Bumi, Lampung Utara menjadi polemik. Aliansi Masyarakat Peduli Lampung Utara meminta Pemkab segera mengatasi masalah keuangan tersebut. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Aliansi Masyarakat Peduli Lampung Utara meminta Pemkab setempat segera menyelesaikan polemik keuangan yang terjadi di RSUD Ria Kudu, Kota Bumi. Masalah anggaran tidak kunjung berhenti menimpa rumah sakit milik pemerintah daerah ini. Sebutkan siapa yang mengintervensi. Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lampung Utara atau Ampera berunjuk rasa di kantor Bupati setempat. Mereka menuntut pemerintah kabupaten segera bersikap terkait polemik keuangan RSUD Ria Kudu, Kota Bumi. Rumah sakit milik pemerintah ini terlilit masalah keuangan mencapai 11 miliar. Hal ini berimbas pada jasa pelayanan pegawai rumah sakit belum terbayar selama beberapa bulan. Aliansi ini juga meminta Bupati untuk memanggil tim inspektorat terkait hasil audit yang menyatakan RSUD Ria Kudu terhutang 11 miliar rupiah. Inspektorat dan BPKP untuk mengaudit ulang serta menyeluruh sistem manajemen keuangan dari tahun 2014 hingga 2020 dan melibatkan unsur masyarakat. Rekan-rekan saya, Tuntutan kami hari ini ada beberapa dan 6, salah satunya meminta aparat penegak hukum itu memeriksa seluruh pejabat yang ada di rumah sakit dari 2012 sampai 2020. Kalau untuk inspektorat kami minta inspektorat untuk mengaudit ulang dari 2012 sampai 2020 karena kami yang saya katakan tadi ini tidak mendasar. Data-data kami menganggap inspektorat itu tidak bekerja. Selanjutnya kami minta Bupati untuk serius dalam memanggil inspektorat karena banyak permasalahan. Ini beberapa kali saya aksi di inspektorat tidak ditindaklanjuti. Aliansi Masyarakat Peduli Lampung Utara meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh pejabat RSUD Ria Kudu dari 2014 hingga 2020. Pemeriksaan bukti awal berupa hasil temuan inspektorat yang menyatakan hutang 11 miliar rupiah. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Jasa pelayanan atau Jaspel pegawai di Rumah Sakit Umum Daerah Ria Kudu, Kota Bumi, Lampung Utara sekitar hampir 7 bulan belum terbayar. Pegawai Ria Kudu memasang spanduk dan bunga papan sebagai bentuk protes. Bunga papan dan spanduk yang sempat terpasang di depan Rumah Sakit Umum Daerah Ria Kudu, Kota Bumi dicopot paksa. Bunga papan dan spanduk tersebut merupakan bentuk protes pegawai rumah sakit plat merah ini. Adapun isi dari spanduk dan bunga papan dari Forum Komunikasi Pegawai Rumah Sakit Ria Kudu tersebut adalah mengeluhkan 1 tahun pelayanan tanpa jasa bagi para pejuang kesehatan. Beragam persoalan sepertinya belum juga teratasi hingga kini. Salah satunya pembayaran jasa pelayanan atau Jaspel bagi dokter dan perawat yang sudah 1 tahun lamanya. Belum lagi utang rumah sakit yang mencapai angka miliaran rupiah, baik kepada pemasok obat-obatan dan lain sebagainya. Namun banyaknya tenaga kerja sukarela, TKS menjadi kambing hitam menumpuknya utang rumah sakit. Sehingga sempat beredar kabar akan adanya pengurangan tenaga kerja sukarela. Ada beberapa papan bunga tadi sebelumnya di depan dan Direktur Rumah Sakit Umum Ria Kudu Kota Bumi beralasan jika pencopotan spanduk dan bunga papan telah menjadi kesepakatan bersama. Sementara pengurangan pegawai masih dalam tahap kajian.
Sebenarnya apa yang menjadi tuntutan? Itulah saya bilang, masukan-masukan dari elemen yang ada di rumah sakit ini sudah menjadi cair di pertemuan hari ini. Sebenarnya apa yang menjadi tuntutan mereka, Pak? Tuntutannya yang selama ini kan sudah kalian tahu sendiri bahwa ada dana jasa pelayanan yang tidak terbayarkan. Pak, ada isu pengurangan karyawan. Itu seperti apa, Pak? Mengenai isu pengurangan pegawai, sampai saat ini masih dalam kajian. Semua tetap kita pikirkan bagaimana untuk perbaikan rumah sakit ke depan. Rumah Sakit Ria Kudu Kota Bumi mengalami berbagai masalah anggaran keuangan sejak beberapa waktu yang lalu. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Direktur RSUD Ria Kudu Holif Paku Alamsyah menyatakan tunggakan jasa pelayanan atau jaspel pegawai RSUD Ria Kudu akan dibayarkan setiap ada pencairan. Namun jika terjadi tunggakan lagi akan dicarikan solusi bersama. Pak, ada beberapa papan bunga tadi sebelumnya di depan dan sempat dicopot saat ini, Pak. Itu seperti apa sih, Pak? Direktur RSUD Ria Kudu Holif Paku Alamsyah mengakui adanya tunggakan jaspel tenaga kesehatan di September 2020 hingga Maret 2021. Sekitar 500 pegawai belum mendapatkan jaspel tenaga kesehatan. Tunggakan ini pasti dibayarkan jika RSUD ada pencairan anggaran. Dan kalau ada penunggakan lagi maka akan bersama-sama mencari solusinya. Pihak manajemen RSUD juga sedang mengaji dan memikirkan rencana pengurangan karyawan atau pegawai rumah sakit. Kalau secara besarannya itu berbeda-beda tiap bulannya. Yang pasti itu September sampai dengan sebagian Maret. September di 2020 sampai Maret 2021 ya, Pak? Iya, sebagian Maret ya. Sebagian Maret. Pak, hasil keputusan mediasi, Pak, apakah jaspel itu akan dibayarkan, Pak, per bulan ini? Tentu. Langsung kita bayarkan, Pak? Tentu setiap ada pencairan kita akan laksanakan yang menjadi tugasnya, yang menjadi kewajibannya, yang menjadi haknya akan mendapatkan. Kira-kira ya. Jadi untuk tunggakan sebelum di tahun sebelumnya itu gimana, Pak, mencari solusi yang untuk para pegawai itu sendiri? Sama-sama kita cari solusinya, ya. Sebab selain jaspel tenaga kesehatan, rumah sakit ini juga memiliki utang yang mencapai angka miliaran rupiah ke pemasok obat-obatan. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan liputan tentang puluhan orang terjaring razia pembalap liar di Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Aksi kejar-kejaran antara puluhan pemuda dengan aparat Polsek Sukarame mewarnai pembubaran balap liar di kawasan Jalan Sultan Agung Wai Halim, Bandar Lampung. Sebanyak 45 orang terjaring dalam penertiban balap liar dan penerapan PPKM di kota ini. Meski sempat dihalau dan dihadang oleh petugas, sebagian pembalap liar ini nekat kabur dan menerobos polisi. Petugas berusaha menghentikan kendaraan saat aksi balap liar sedang berlangsung. Selain tidak menaati protokol kesehatan, mereka juga diperiksa karena kendaraan tidak memenuhi standar. Beberapa kendaraan juga tidak lengkap dokumentasi. Polisi juga mendapati minuman keras dari sebagian pemuda ini. Sudah berapa lama? Baru main ini, Pak. Baru kali ini? Iya. Baru kali ini ketangkapnya? Selama ini belum ketangkap ya? Belum pernah, Pak. Nah, iya, berarti kan sering kamu ya kan? Berdiri aja, berdiri. Orang mana musuhnya biasa? HP-mu mana? HP-mu lihat yang bunyi tadi. Udah pernah menang Oh, belum? taruhannya berapa biasanya? Jujur-jujuran ya. Oh, taruhan berapa kalau mau saya bantu? Biasanya. Daripada kayak itu, dikandangin. Udahlah. Ya cuma 200 biaya pemain. Bantu aku. Maju. Cuma 200. Biasanya lawan mana?
Sedikitnya 45 muda-mudi diamankan dari aksi balap liar ini. Mereka disangsi mendorong sepeda motor sejauh 4 km menuju Mapolsek Sukarame. Sebanyak 35 sepeda motor dan 2 mobil disita sementara oleh petugas. Setelah diberi pembinaan dan pengarahan di Mapolsek Sukarame, mereka diperbolehkan pulang dengan meninggalkan kendaraan. Kendaraan dapat diambil dengan membawa dokumen lengkap bersama orang tua masing-masing. Mereka ini yang kita amankan sepeda motornya, ini rata-rata anak usia remaja, kemudian berasal dari Bandar Lampung sendiri, ada yang dari Lampung Timur, ada yang dari Lampung Selatan, kemudian dari Metro. Untuk total 35 sepeda motor, ya, yang sebagian besar itu tidak dilengkapi surat berupa STNK. Masih maraknya aksi balap liar kerap berujung keributan. Polsek Sukarame akan menertibkan balap liar serta penertiban aturan PPKM. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, Pemkab Lampung Tengah dalam waktu dekat siap menggelar pembelajaran tatap muka. Namun sejumlah sekolah terpantau telah melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka dengan protokol kesehatan COVID-19. Saat ini konsep untuk belajar mengajar tengah dirancang Dinas Pendidikan Lampung Tengah. Konsep akan menyesuaikan dengan kondisi pandemi yang masih berlangsung. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad menjelaskan dalam waktu dekat Lampung Tengah akan menggelar belajar mengajar tatap muka di seluruh sekolah. Proses pembelajaran tatap muka di Lampung Tengah tertunda pelaksanaannya karena penyebaran COVID-19 melonjak. Pemkab Lampung Tengah tak ingin mengambil resiko munculnya klaster baru jika proses belajar tatap muka dibuka saat penyebaran sedang tinggi. Dinas Pendidikan Lampung Tengah berkoordinasi dan menunggu arahan dari Kementerian Pendidikan RI. Sedang kita persiapkan sebenarnya, ya, karena kita kan kemarin baru kita keluar dari zona merah, baru kita persiapkan ke sana, karena semuanya perlu kesiapan yang pas juga, ya. Jangan sampai kita ngambil langkah justru yang korban justru anak-anak kita semua kan, oke ya. Sejumlah sekolah telah melaksanakan pembelajaran tatap muka. Namun, dengan waktu terbatas dan tetap mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah naiknya kasus COVID-19. Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli, iNews melaporkan. Meski berstatus zona oranye, pembelajaran tatap muka di Lampung Utara masih dilarang. Pemkab setempat masih menunggu instruksi pemerintah pusat. Meski masuk dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM level 3 dan berzona orange, Pemkab Lampung Utara belum memutuskan pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM untuk jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP. Kabupaten ini masih menunggu instruksi pemerintah pusat tentang pelaksanaan PTM itu. Tolak ukur pelaksanaan PTM dilihat dari level PPKM dan zona penyebaran virus. Selain itu, vaksinasi terhadap guru dan murid apakah sudah dilakukan atau tidak. Di Lampung Utara, untuk guru sudah 90% guru telah divaksin. Namun bagi pelajar belum divaksin karena masih menunggu pasokan dari pusat. Sekretaris Daerah Lampung Utara, Leko, mengaku belajar tatap muka memiliki efektivitas tersendiri bagi siswa dan wali murid. Namun justru dikhawatirkan karena berpotensi memunculkan klaster baru. Kesehatan peserta didik adalah yang utama. Wali murid diminta bersabar hingga nantinya pemerintah pusat mengeluarkan instruksi tentang pelaksanaan PTM. Kita tahu bahwa ini merupakan kebutuhan yang mendesak bagi kita semua, bagi anak didik kita, bahwa belajar, bertemu langsung antara murid dan guru ini merupakan kebutuhan. Tapi ada risiko yang lebih besar. Kalau terjadi pemaparan massal, terkonfirmasi massal, sehingga ada klaster baru, ini kan lebih berbahaya.
pemerintah lebih bijak, kemudian pendekatannya tetap pendekatan zona, level, dan vaksin. Jadi kalau memang belum ada perintah dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara untuk membuka kegiatan belajar tatap muka, sebaiknya masyarakat itu tidak melakukan. Kabupaten Lampung Utara kini turun menjadi zona orange penyebaran COVID. Berdasarkan data dari 3.769 kasus terkonfirmasi, sebanyak 3.437 dinyatakan sembuh. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kota Bandar Lampung meneruskan status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4. Hal ini sesuai instruksi pemerintah pusat yang diperpanjang hingga 6 September 2021 mendatang. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan perpanjangan PPKM level 4 akan tetap dilakukan hingga pemerintah pusat memutuskan untuk menurunkan status zona PPKM untuk Kota Bandar Lampung. Kendati demikian, Wali Kota memberikan kelonggaran terhadap aktivitas warga dan pedagang. Mal yang semula tutup dapat kembali beroperasi. Pemkot juga akan memanggil pengelola mal, hotel, kafe untuk menginformasikan bahwa sudah bisa buka kembali dengan syarat sesuai dengan aturan, yakni memperketat protokol kesehatan. Wali Kota juga mengingatkan kepada warga untuk tetap menjaga mobilitas meskipun kasus terpaparnya COVID saat ini sudah turun. Kita sudah mendapatkan himbauan dari pusat, Kota Bandar Lampung, walaupun tingkat bornya sudah turun dan juga terpaparnya sudah turun, tapi kita masih level 4 karena mobilitas dan ada beberapa yang sudah bisa buka seperti mall. Sekarang itu sudah semuanya bisa berjalan, terus ada beberapa kriteria lagi yang sudah bisa jalan. Tapi Bunda Eva akan memanggil dari pengusaha mall dulu, ya, sama hotel, kafe, restoran, akan kita panggil mungkin besok supaya kita informasikan bahwa dengan buka dengan persyaratan sesuai dengan yang diterapkan oleh kementerian dan juga dari kita, dan ini kita harus memang kerjasama yang baik. Diketahui, meskipun Kota Bandar Lampung telah masuk zona oranye penyebaran COVID-19, namun pemerintah pusat tetap memberlakukan Bandar Lampung PPKM level 4. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini, kami kembali dengan liputan tentang cemilan khas dari bahan singkong racun. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Kuliner Nusantara kaya jenis makanan cemilan tradisional berbahan singkong. Bagaimana dengan eyek-eyek atau rengginang singkong racun? Cemilan ini banyak digemari, namun permintaan pasar belum terpenuhi karena kemampuan produksi terbatas. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Terus patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih dan sampai jumpa. Melimpahnya panen singkong menginspirasi mantan TKW merintis produksi cemilan eyek-eyek atau rengginang singkong di Desa Labuhan Ratu 6, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur. Cemilan renyah ini cepat terserap pasar. Produksi rengginang terjamin lancar karena hasil panen berlimpah dan melebihi serapan pabrik tapioka. Harga singkong sering jatuh sampai petani enggan memanen.
Kelebihan produksi bisa menjadi bahan cemilan. Banyak warga Lampung Timur menanam singkong racun. Pengolahan tidak bisa sembarangan karena bisa mengancam nyawa. Beberapa mantan TKW mengolah singkong racun menjadi cemilan. Pengolahan singkong racun sempat memicu kekhawatiran, apalagi singkong jenis ini semula hanya menjadi bahan tiwul. Perajin cemilan Sarmini mengolah singkong racun menjadi cemilan renyah dan gurih dengan cara fermentasi. Singkong racun dikupas dan direndam 2 hari. Singkong diparut menjadi tepung dan dijemur hingga kering. Proses ini ternyata bisa menghilangkan racun. Singkong yang dibuang ya, singkong racun yang untuk industri ya? Iya. Ini memang sudah kadar racunnya sudah nggak ada, Mbak? Nggak ada sama sekali. Terus ini bagaimana dengan permintaan pasar, banyak nggak dengan Pasar lumayan banyak. Dalam ini 1 hari atau 1 minggu produksi berapa kilo? Kalau 1 minggu bisa 1,5 kintal. Singkong? Iya. 1 minggu ya? Iya. Dalam 1 kintal itu singkong jadi berapa banyak? Ya, 1 kintal bisa jadi 40 kilo. Tepung singkong ditaburi bumbu garam dan bawang putih. Adonan dicetak menyerupai rengginang menggunakan tutup cangkir dan baru direbus beberapa menit. Proses terakhir penjemuran hingga kering. Cemilan rengginang singkong tinggal digoreng hingga matang. Orang nggak punya gigi. Dijualnya 11.000 per kilonya yang udah jadi makanan ini ya. Tapi modalnya berapa itu? Modalnya singkongnya per kilonya Rp1.000. Rp1.000. Ini melalui proses ya. Iya. Ini satu kelompok berapa orang? 5 orang. 5 orang. Semua mantan TKI. Iya. Gitu. Kenapa Mbak kok kena ini membuat usaha sendiri begini, tidak mau kembali lagi menjadi TKI? Capek. Capek ikut orang. Kerajinan rengginang singkong menyerap tenaga kerja informal. Permintaan pasar meningkat, namun produksi cemilan tradisional ini terbatas 2 kali sepekan. Proses produksi tidak maksimal jika cuaca mendung atau hujan. Dari Lampung Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.